Ada yang perlu dikoreksi ya. Hadis ke-9 yaitu di Tumaqalat ini bisakinati fadzarrahu ala qalbi. Itu kemarin saya baca bisikinah. Yang benar adalah bisakinah ya, fadzarrahu fi qalbi. Jadi ketenangan jiwa, sakinah. Sakinah warahmah itu ya, ketenangan, bawa ketenangan ke saya. Kemudian dzarrahu itu madzkur minas sakinah, walaupun dimudzakarkan berarti madzkur, berarti isinya sakinah. Kemudian ketenangan itu ditarburkan oleh malaikat di hati saya. Itu koreksi ya. Kalau bisa lihat di YouTube saya ya, itu sudah saya saya foto itu. Al haditsu rabi asyarah an ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Al haditsu rabi asyarah an ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala. Hadis ke-14 adalah bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tasyawarat Quraisyun lailatan bi Makkah. Pernah orang Quraisy itu pada suatu malam bermusyawarah di Makkah. Bermusyawarah dalam bentuk konspirasi ya. Faqara ba'dhum idza asbaha fa asbituhu fil wisaqi yuriduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di musyawarah itu salah seorang dari orang Quraisy itu berpendapat ketika sudah pagi nanti ya Muhammad itu punya ke Muhammad. Ikat dalam tali, artinya dia bisa berkutik karena diikat tali. Jadi yuri asbituhu itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum bal uqtuluhu. Kemudian yang satunya berpendapat tidak, bahkan bunuh saja, enggak usah nanggung kalau diikat. Faqala ba'dhum bal akhrijuhu. Kemudian yang satunya berpendapat tidak, saya berpendapat usir saja Muhammad itu. Fa'adhara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fabata Aliyun ala firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konspirasi itu oleh Allah dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bermalam di kamar, di alas tempat tidur Rasulullah SAW digantikan oleh Sayyidina Ali di malam itu, tilkal lailata. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqabil ghari. Kemudian Rasulullah keluar di malam itu sampai beliau sampai di gua Zur. Wa batal musyrikuna yahrusuna aliyan yahsabunahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik itu mengepung ya, menjaga Ali itu mengepung di rumah yang ditempati Sayyidina Ali, padahal mereka kira Nabi di rumah itu. Falamma asbahu saru alaihi falamma ra'au aliyan raddallahu makrahum faqalu aina sahibuk hadza qala la adri. Setelah pagi hari kemudian menyerbu Rasulullah rumah itu oleh orang-orang Quraisy. Ternyata setelah mereka melihat ternyata Ali yang mereka lihat, maka Allah batalkan, Allah gagalkan tipu daya mereka. Lalu mereka bertanya ke Sayyidina Ali, mana temanmu? Mana temanmu Muhammad maksudnya? Sayyidina Ali bilang, saya tidak tahu kemana. Faqatasu asarahu falamma balagul jabala ikhtaradu alaihim. Kemudian mereka mengikuti jejak kaki Rasulullah di tanah itu. Mereka kejar ke mana arah Rasulullah lari. Mereka ikuti jejak itu. Setelah mereka sampai di gunung, karena jejak Rasulullah menuju gunung, maka Rasulullah menjadi kabur kepada mereka. Menjadi kacau di gunung, di sebelah mana Rasulullah itu tidak ketemu. Fasaidu al-jibala kamaru bil ghari. Lalu mereka naik gunung itu, gunung Saur itu. Kemudian
ternyata di atas mereka mendapatkan ada goa. Far'au ala babihi nasjal angkabuti. Di atas gua itu orang-orang Quraisy ternyata melihat sarang ya, tenunan laba-laba itu, sarang laba-laba di pintu masuk gua itu. Faqalu law dakhala hahuna lam yakun lam yakun nasjul angkabuti ala babihi famakatha fihi salasal layalin, rawahu Ahmadu. Kemudian kata orang Quraisy, seandainya Muhammad itu masuk ke gua ini, sembunyi di gua ini, tidak mungkin laba-laba ini punya sarang di pintu masuk gua ini. Jadi tidak mungkin ada Muhammad di situ. Jadi itu kemukjizatan Rasulullah. Langsung Allah giring itu laba-laba, langsung secepat mungkin membuat sarang di situ sehingga hilang jejak. Dianggap Rasulullah tidak di dalam gua itu. Padahal setelah Rasulullah masuk gua itu laba-laba membuat sarang di situ. Jadi Rasulullah bersembunyi tinggal di gua itu selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-haditsul khamis asyara anna al-Bara' bin Azib bin radhiyallahu anhu an nabihi. Hadis ke-15 adalah bersumber dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari ayah beliau, yaitu dari sahabat Azib. Anna qala li Abi Bakrin, ma ya Abu Bakrin haditsni kaifa sana'tu ma hina saraita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Azib berkata kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong bercerita kepada saya apa yang kalian berdua lakukan ketika engkau keluar malam, begadang keluar malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara apa itu? Qala usrina lailatana wa min al-ghadi hatta qama qa'imud dhahira wa khalat dhariqu la yamur bihi ahadun. Kemudian kata Abu Bakar begini, saya diberangkatkan waktu malam oleh Allah di malam kami waktu itu, dan sampai keesokan harinya, sehingga tiang waktu zuhur sudah berdiri, artinya sudah di tengah siang hari, waktu istiwa. Jalan-jalan sudah sepi, tidak ada orang yang lewat satupun di jalan itu. Farfi'at lana sakhratun tawilatun laha dhillun lam ya'ti 'alaiha syamsu fanazalna 'indaha. Kemudian ada batu karang, ada batu besar, ada batu yang panjang yang diperlihatkan kepada kami berdua. Yang batu besar itu ada naungannya yang tidak terkena sinar matahari. Fanazalna indaha, kemudian kita istirahat di batu itu. Wasawaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biadi yanamu alaihi wa basadtu alaihi firwatan. Wa qultu nam ya Rasulullah wa ana anfidhu ma hawlaka. Kemudian saya ratakan tempat untuk Rasulullah SAW dengan tangan saya yang ada benjolan-benjolan batu, saya singkirkan di mana tempat itu untuk tidur Rasulullah. Rasulullah tidur, kemudian saya bentangkan karpet untuk Rasulullah dan saya berkata, tidurlah wahai Rasulullah. Saya akan memantau apa yang ada di sekitar kanan kiri engkau Rasulullah. Fanama wa kharajtu anfidu ma haulahu. Kemudian Rasulullah tidur dan saya mengawasi apa-apa yang di sekitar Rasulullah, saya awasi takut terjadi apa-apa. Fa idza ana bira'in muqbilin, ternyata sebentar lagi saya bertemu dengan penggembala domba yang datang menuju ke sini.
Fakultu afi ghanamika labanun. Lalu saya tanya, apakah kambing-kambingmu itu ada yang susunya, ada yang ada susunya? Qala na'am, qultu afatahlibu? Qala na'am, fa akhadha syatan fa halabah. Fa fi aqabin kasibatin min labanin. Wa ma'i dawatun. Kemudian saya bertanya sudah ya. Oh ya ada, kata penggembala itu ada yang ada susunya. Boleh engkau peras itu susu. Kemudian boleh silahkan. Kemudian si penggembala itu ngambil satu kambing, kemudian dia peras susunya di mangkok besar ya. Di mangkok besar yang di mangkok besar dia dapatkan susu sedikit, katibatan min labanin, sedikit dapat susu dari kambing itu. Saya bawa wadah yang saya buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yartawi fiha syurbiha tawaddau, yang Rasulullah bisa minum dari wadah itu, dan wadah itu untuk berwudu, untuk wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fakarihtu an uqiyallahu, tapi saya tidak enak. Saya tidak suka membangunkan Rasulullah, harus bangun sendiri. Fa faqduhu hina istayaqallah. Kemudian saya ikuti Rasulullah ketika beliau bangun. Fa sababtu minal ma'i 'alal labani hatta baruda asfaluhu. Kemudian saya tuangkan sebagian air, sedikit air pada susu itu, sehingga bagian bawah susu itu menjadi jadi dingin.